Shalom semuanya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari saya undang semuanya, kita mau satukan hati kita. Kita mau menyatukan setiap jiwa-jiwa kita yang rindu akan hadirat Tuhan. Kita mau panggil Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, pada saat hari ini kami boleh datang untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Setiap permasalahan yang kami hadapi, mau kami taruh Tuhan, dan kami mau pandang Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik. Hidup kami di tangan-Mu Bapa. Anugerah-Mu selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau mulai Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang semuanya untuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan, kita mau serukan nama Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sebagai anak panah akan meluncur, mau melesat sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau
kuasa yang hebat, amin. Amin. Yang di rumah juga katakan amin kalau Tuhan adalah jawaban dari setiap doa kita. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau menara yang teguh, Engkau kota benteng kami Yesus. Haleluya. Kami mau serukan bahwa Engkau Tuhan kami. Katakan bersama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Mari kita sama-sama serukan. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau Allah sumber segala nama. Haleluya. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Di atas segala nama, serukan nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Serukan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, Engkau termasyhur perkasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi dengan iman katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau nama di atas segala nama, Engkau Yesus segala Tuhan Allah kami. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan. Kita mau klaim bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita mau serukan
bahwa kasih-Nya ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak terselesaikan.
Kami tahu Tuhan, kami tahu kami anak-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami dipanggil untuk bisa lebih dekat dengan Engkau. Engkau yang termulia, Engkau yang duduk di atas tahta. Kami mau serukan Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Engkau yang mulia, Engkau yang ajaib, Engkau yang heran. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Mari perlahan-lahan kita mau bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita tetap mau sembah Tuhan, kita mau berdiri, kita mau agungkan nama Tuhan. Perlahan-lahan kita mau bangkit berdiri, tetap dalam penyembahan kita, tetap kita mau naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan.
sungguh baik Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami kagum akan Engkau. Engkau yang sangat mulia, Engkau yang ajaib dan heran. Sungguh kami kagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada hari ini, saat ini, detik ini juga kepada setiap hati kami Bapa. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terima firman-Mu Bapa. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau jalankan karena kami mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa kembali saudara yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada hari-hari ini, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan penyertaan daripada Tuhan senantiasa memelihara setiap kita. Amin. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya kasih tema kali ini yaitu taruh keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Taruh keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mari sama-sama kita buka Alkitab yang kita punya di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Matius 5 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Matius 5 ayat yang ketiga ini, ketika Yesus berkhotbah di bukit, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita perhatikan kata berbahagialah dalam bahasa aslinya saudara, berbahagialah di situ ditulis sebagai makarios. Mari kita tirukan sama-sama, 2, 3, makarios. Yang artinya adalah Tuhan memberikan kebaikannya kepada umatnya yang tidak layak menerimanya. Artinya apa saudara? Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, berkat, anugerah, kemurahan daripada Tuhan, dia harus punya yang namanya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan kata selanjutnya saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di sana miskin di hadapan Allah itu bukan berarti kita miskin secara jasmani, kita miskin secara materi, tapi miskin di hadapan Allah, yaitu kita memposisikan diri kita di hadapan Allah sebagai manusia yang tidak punya apa-apa. Kita harus sadar kita ini tidak mampu. Kita harus sadar bahwa kita ini terbatas, saudara. Kita harus sadar kita ini bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa semua karena anugerahnya dan semua karena Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itu semuanya karena Tuhan. Itu artinya kita miskin di hadapan Allah. Mengapa saya mengangkat tema kita harus taruh keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas? Karena di situ jelas dikatakan saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Artinya apa saudara? Kita itu harus belajar tahu bahwa kita itu orang yang terbatas. Karena itu kita harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Semua yang kita punyai ini semuanya terbatas saudara. Dan kita tidak bisa melakukan apapun tanpa campur tangan dan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Makanya kita harus menyerahkan semua keterbatasan kita, semua ketidakmampuan kita, semua yang kita punya ini kepada Tuhan yang tidak terbatas. Saya menemukan 3 cara saudara.
bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini menyerahkan semua keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Poin yang pertama, kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau kita mau belajar menyerahkan keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas, yang pertama kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia adalah umat yang terbatas. Kita adalah makhluk yang terbatas. Jadi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita ini itu terbatas sebagai manusia. Karena apa, saudara? Tidak terasa kita sudah hampir memasuki bulan yang ketiga. Dan kita tahu, saudaraku yang kasih Tuhan, karena pandemi corona ini, hanya karena satu buah virus, membuat kita ini hampir 1 tahun lamanya, itu menjalani kehidupan yang semuanya berubah drastis. Hanya karena satu penyakit. Itu artinya menandakan bahwa kita itu sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas. Belum lagi kalau misalkan ada sesuatu yang menyerang dalam kehidupan kita. Entah itu persoalan, entah itu masalah, entah itu pergumulan, entah itu apa saja yang membuat kita down dalam hidup ini, yang mempengaruhi pikiran kita, mental kita, psikis kita. Ini semuanya akan membuat kita menjadi down. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kadang orang kalau sudah diterpa masalah, persoalan, mentalnya diserang, psikisnya terganggu, mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di situ kita menyadari, saudara, bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang terbatas. Belum lagi ntar kalau psikis, saudara. Mungkin kita lihat orang jauh lebih hebat dari kita. Kita lihat saudara kita jauh lebih sukses daripada kita. Lalu kita lihat orang itu jauh lebih berbakat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih dari apapun daripada kita. Lalu psikis kita menjadi minder. Kita merasa kita kurang mampu. Kita merasa kita nggak bisa. Kita merasa kita tidak bisa menyamai kedudukan kita dengan mereka. Dari situ kita harus sadar, saudara, bahwa kita sebagai manusia, kita makhluk yang rapuh, kita makhluk yang fragile, yang gampang pecah, saudara. Kena apapun sedikit, kita harus sadar bahwa kita itu butuh tangan Tuhan, butuh kuasa Tuhan, butuh anugerah dan kemurahan Tuhan, supaya kita ini sadar, saudara, bahwa kita ini terbatas dan kita perlu Tuhan yang tidak terbatas itu menolong setiap kita. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat Tuhan itu 3, saudara. God omnipresent, God omniscience, dan God omnipotent. Artinya kalau God omnipotent, Tuhan itu maha kuasa, God omnipresence itu Tuhan maha hadir, dan God omniscience artinya Tuhan itu maha tahu. Jadi di dalam keterbatasan kita, ketika kita diizinkan melalui masalah, ketika kita diizinkan mengalami sesuatu terjadi dalam hidup kita, mungkin itu dari mental kita merasa kurang mampu, mungkin dari psikis kita merasa kita ini jauh lebih di bawah daripada orang lain, lalu kita merasa bahwa kita ini nggak bisa, kita merasa bahwa kita ini nggak tahu harus berbuat apa. Di situ kita harus belajar, saudara, untuk kita itu menyerahkan semua keterbatasan kita, ketidakmampuan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang harus kita lalui dalam kehidupan ini,
Mari kita belajar, kita tahu bahwa kita itu makhluk yang terbatas. Dan kita itu perlu campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan kuasa Tuhan yang membuat kita itu menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu saudaraku yang kasih Tuhan, it's okay not to be okay. Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini, ada film yang cukup fenomenal dengan judul yaitu It's Okay Not to Be Okay. Yang artinya adalah nggak apa-apa menjadi nggak oke gitu saudara. Atau nggak masalah kalau misalkan saudara merasa hari-hari ini nggak oke dengan diri saudara, dengan pikiran saudara, dengan apa yang saudara hadapi, dengan apa yang saudara harus lalui dalam kehidupan saudara. It's okay not to be okay. Nggak apa-apa itu saudara, itu normal. Sebagai manusia kita menghadapi masalah, kita menghadapi sesuatu yang menekan kehidupan kita, lalu kita merasa kita nggak oke. Dari pikiran kita, mental kita, mungkin kehidupan kita merasa nggak oke. Itu semuanya normal saudara. Tapi mari kita belajar, kita itu tahu, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Maka dari itu kita harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kepada tangan Tuhan yang tidak terbatas. Walaupun it's okay not to be okay. Tapi kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Ada penyertaan Tuhan yang senantiasa berada di tengah-tengah kita. Ada kasih setia Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita, memelihara kita, bekerja di dalam kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik yang kita lalui dalam kehidupan ini. Mari kita tahu, kita sadar sebagai manusia kita ini terbatas. Sebagai manusia kita ini gak mampu, kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan yang tidak terbatas. Itu yang pertama saudara. Sekarang poin yang kedua. Kalau yang pertama kita tahu bahwa keterbatasan kita sebagai manusia. Sekarang yang kedua saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Mari dimanapun saudara berada hari ini kita baca poin yang kedua ini sama-sama. 2, 3. Jangan batasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenapa jangan kita batasi kuasa Tuhan? Kalau kita lihat beberapa tahun dulu lamanya saudara, bangsa Portugal selama berabad-abad itu memiliki satu buah moto, yaitu nothing more beyond. Yang artinya tidak ada sesuatu yang dapat dilampaui lagi. Mereka meyakini bahwa bumi itu datar saudara. Dan mereka meyakini bahwa bumi itu berada di sekitar laut Mediterania pada waktu itu. Dan mereka percaya bahwa bumi itu hanya seputar Mediterania itu. Sampai suatu ketika ada banyak pelayar, banyak penjelajah, banyak orang-orang yang memberanikan diri. Dan akhirnya mereka menemukan daratan baru. Mereka menemukan pulau yang baru. Sampai suatu ketika bangsa Portugal itu mengganti moto negaranya yang sebelumnya nothing more beyond menjadi more beyond, yang artinya semuanya sudah dilalui atau dapat dilalui. Lalu contoh berikutnya saudara, ada yang namanya Christopher Columbus. Kita tahu pada zaman itu mereka percaya bahwa tidak ada lagi bumi. Tahun 1492 mereka menemukan benua Amerika. Ini contoh-contoh orang-orang saudara yang pada waktu itu secara tidak sadar mereka itu membatasi dirinya, membatasi kemampuannya dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami. Makanya mereka menyimpulkan bahwa bumi ini datar dan tidak ada pulau-pulau yang baru. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sama dengan apa yang dialami bangsa Israel.
Dalam Maleakhi yang pertama ayat yang kelima, Maleakhi yang pertama ayat yang kelima, di situ dikatakan matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel itu percaya bahwa di setiap daerah itu ada penguasa-penguasanya sendiri. Di setiap daerah itu ada dewa-dewanya sendiri. Mereka nggak percaya, saudara, bahwa mereka percaya bahwa di daerah, setiap daerah yang mereka harus lalui, misalkan pindah kota atau di daerah mana, itu ada penguasa-penguasanya sendiri. Tapi dalam Maleakhi yang pertama ayat yang kelima, Tuhan berkata, saudara, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, bahwa Tuhan Maha Besar sampai di luar Israel. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu kuasanya tidak terbatas, saudara. Lah, sama dengan kehidupan kita hari ini. Seringkali kita melihat apa yang kita alami. Kita melihat apa yang kita lalui. Persoalan yang menimpa kita. Masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita. Persoalan yang membuat kita itu tidak nyaman dengan kehidupan ini. Entah itu omongan orang lain, entah itu hati kita disakiti, lalu kita menjadi minder, kita merasa kita tidak mampu, kita merasa kita tidak bisa. Zaman sekarang ini, saudara, banyak anak-anak Tuhan tidak bisa sukses, tidak bisa melihat kemurahan Tuhan, tidak bisa melihat anugerah Tuhan, tidak bisa melihat berkat Tuhan yang tak terduga-duga Tuhan sediakan dalam kehidupannya, karena mereka itu membatasi kuasa Tuhan. Karena mereka itu melihat, aku gak mampu lah, dibandingkan dia jauh lebih hebat daripada saya. Aku gak mampu lah, dia itu sekolahnya luar biasa, pendidikannya jauh lebih hebat. S3, yang sini S teler, S dempo, ya kan, S campur, yang sana S PhD, doktor. Yang sini cuman es teler, isinya teler terus. Lah ini repot, saudara. Kadang banyak orang merasa kayak, wah dia tinggal di kota besar, saya cuman di kota kecil. Wah dia background keluarganya jauh lebih hebat daripada saya. Wah mereka itu keluarganya orang hebat-hebat. Jadi kalau dia seperti itu, ya maklum karena keluarganya jauh lebih hebat daripada saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan hari ini, kalau saudara merasa demikian, mari saudara belajar. Jangan batasi kuasa Tuhan. Seringkali manusia itu tidak sadar. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan itu senang, saudara. Memberkati kita itu senang. Membuat kita itu baik anak-anaknya, baik semuanya. Itu suka, saudara. Tapi seringkali yang terjadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sadar. Kita membatasi semua kuasa Tuhan dengan apa yang kita lihat. Kita lihat dengan mata kepala kita, kita lihat dengan logika kita lihat dengan lingkungan yang kita tinggali, yang kita alami, yang kita lalui hari-hari ini. Lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa aku ora iso, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Padahal Tuhan itu punya rancangan yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita impikan, apa yang tidak pernah kita dengar, semua Tuhan genapkan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita itu membatasi kuasa Tuhan, saudara. Sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mereka, bahwa Tuhan itu Tuhan dari segala Tuhan. Kuasanya tidak terbatas, kuasanya jauh lebih hebat dari siapapun. Mereka mengklaim bahwa setiap daerah itu ada dewanya, ada penguasanya, ada penguasa-penguasanya sendiri. Tapi di situ Tuhan mengatakan, saudara, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar Israel. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita mau melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita mau melihat anugerah Tuhan, kita mau lihat kemurahan Tuhan,
kita mau melihat berkat Tuhan yang tak terduga-duga, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita belajar, jangan batasi kuasa Tuhan, saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu mampu dan sanggup mengubahkan hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Yang kedua kita harus tahu jangan batasi kuasa Tuhan. Yang terakhir saudara, jangan biarkan orang lain mengontrol hidupmu. Jangan biarkan orang lain mengontrol hidup kita. Kalau kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-9, di sana dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lalu kemudian Amsal 23 ayat yang ke-17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18 perhatikan saudara, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Yang percaya katakan amin. Tuhan mengatakan saudara bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita belajar saudara menyerahkan semua keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Jadi jangan sampai orang lain itu yang mengontrol hidup kita. Artinya apa? Jangan sampai kita itu punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jangan sampai hidupmu itu dikontrol oleh orang lain. Kok bisa Pak? Kadang banyak orang saudaraku yang kasih Tuhan, zaman sekarang ini manusia itu lihat perawakan, tapi Tuhan itu lihat hati. Amin saudara. Manusia itu seringkali melihat perawakan, tapi Tuhan lihat hati. Manusia itu selalu melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan itu tidak lihat saudara. Tuhan itu lebih tertarik dengan diri saudara, dengan hati saudara, dengan apa yang saudara alami dengan Tuhan, relasi saudara dengan Tuhan. Tuhan itu jauh lebih tertarik dengan itu semuanya daripada apa yang kelihatan. Tapi beda dengan manusia saudara. Manusia zaman sekarang itu melihat apa yang kelihatan, apa yang dilihat oleh matanya, apa yang dilihat dari perawakannya. Makanya sampai-sampai ada quote mengatakan don't judge book by its cover. Jangan kita menjudge seseorang hanya karena perawakannya. Belum tentu perawakannya sama dengan hatinya. Mungkin orang tampangnya kereng tapi hatinya Hello Kitty. Mungkin tampangnya Hello Kitty dalamnya kereng. Bisa jadi saudara. Tapi yang kita tahu bahwa manusia itu banyak melihat perawakan daripada lihat hatinya. Tapi Tuhan beda saudara. Maka dari itu hari-hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, jangan biarkan perkataan orang lain, nyinyiran orang lain, kata-kata orang lain yang menyakiti hatimu, lalu kemudian orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang membuat mental kita down, psikis kita down, kita merasa kita tidak mampu, kita merasa kita tidak bisa. Gara-gara ngelihat orang itu kita merasa kita, waduh kita beda sama sekali dengan dia. Dia jauh lebih hebat, dia jauh lebih pinter, dia jauh lebih cantik, dia jauh lebih ganteng, dia lebih kaya, lebih punya ini itu dan lain sebagainya, lebih banyak kesempatan. Jangan sampai kita hanya karena yang kelihatan ini saudara, kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk mengubahkan hidup kita. Tapi kita nggak sadar karena omongan orang lain, karena nyinyiran orang lain, terus kita itu merasa tidak mampu. Padahal kita harus punya mimpi saudara. Orang mimpi itu tidak bayar saudara. Kalau mimpi bayar semua bangkrut saudara. Tapi walaupun mimpi tidak bayar, tapi banyak orang mimpi pun juga tidak berani saudara. Karena omongan orang lain, karena perkataan orang lain yang menyinggung hati kita. Mari jangan kita melihat hal-hal yang negatif saudara. Mari kita pandang yang positif. Mari kita lihat Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu jauh lebih hebat, jauh lebih di luar dari pikiran kita, daripada kita memperhatikan hal-hal yang negatif.
Kita nggak pernah akan dapat hidup kita positif kalau kita selalu memperhatikan hal-hal yang negatif. Karena saya suka satu quote, saudara. Beberapa hari yang lalu ketika saya buka Instagram, buka sosial media, saya menemukan satu buah quote yang luar biasa. Di situ dikatakan demikian, saudara. Anda tidak bisa menjadi semua yang Anda inginkan. Tapi Anda bisa menjadi semua yang Tuhan inginkan. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Anda tidak bisa menjadi semua yang Anda inginkan. Tapi Anda bisa menjadi semua yang Tuhan inginkan. Mari hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar menyerahkan semua keterbatasan kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mungkin kita punya banyak hal yang kita inginkan dalam hidup ini. Tapi kita tahu bahwa semua yang kita inginkan, banyak hal yang kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan. Tapi mari kita belajar cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita belajar cari itu, saudara. Karena kita dapat menjadi semua yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan ingin kita ke sini, Tuhan ingin kita ke sana, Tuhan ingin kita jadi orang begini, orang begitu. Mari kita belajar cari hadirat-Nya. Kita cari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah, berkat demi berkat, Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari dimanapun saudara berada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar ini. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia kami sadar banyak keterbatasan dalam hidup kami. Tapi kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tidak terbatas. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ada anugerah daripada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Saat ini kami mau belajar Tuhan, kami mau menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mampu dan kami terbatas. Tapi kami tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami mau belajar, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu ya dan amin. Bahwa janji-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Sehingga kami dapat melihat Tuhan, bahwa anugerah demi anugerah, berkat demi berkat, bahkan kemurahan demi kemurahan, Tuhan sediakan dalam hati setiap kami, dalam hidup kami. Sehingga kami melihat dan kami akan berkata, bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, dan kuasa-Mu melebihi dari apa yang kami pikirkan. Mujizat-Mu melebihi dari apa yang kami rindukan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati setiap kami. Bersyukur buat firman yang sudah kami dengar ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami, mengubahkan kami, bahkan memberkati kami dan menyegarkan jiwa kami. Kami percaya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin.